Ayo Pak. Assalamualaikum Pak Lutfi. Ya, waalaikumsalam Pak Diat. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Lutfi lagi santai nggak hari ini? Oh, tentu dong Pak. Lagi santai nih, lagi kosong kebetulan. Ya, saya mau ngobrol nih sama Pak Lutfi kalau lagi santai. Hmm, ngobrol apa ya Pak kalau boleh tahu? Ini Pak masalah murid kita ada namanya Gibran. Dia tidak mau ikut lomba O2SN renang Pak karena masih bertemu dengan lawannya yang di tahun kemarin yang mengalahkan dia Pak. Oke. Terkait Gibran tadi, kalau boleh tahu nih Pak, tujuan obrolan kita ini mau ke arah mana nih Pak? Kalau boleh tahu ya, silakan Pak. Untuk motivasi dia, mendorong dia agar mau ikut lomba sih Pak, biar dia maksudnya tuh nggak ragu-ragu lagi untuk maju di O2SN. Untuk sekarang kan dia ngerasa tuh kayak karena ada lawannya yang lama dari di tahun kemarin, makanya dia masih mentalnya tuh masih ngerasa takut atau takut kalah lagi sih Pak, intinya mah. Oke, jadi itu problem yang akan kita coba. Suaranya nggak kedengeran Pak Lutfi. Halo, wah putus-putus ya headset saya, jangan-jangan nih. Kedengeran sekarang Pak? Udah. Oke, jadi itu terkait Gibran ya Pak. Bapak tadi sudah menyampaikan tujuan. Jadi Bapak pengen Gibran itu untuk apa ya, termotivasi kembali ya Pak untuk ikut ikut lomba O2SN. Cabang apa Pak? Gibran O2SN cabang apa? Cabang renang Pak. Oh iya, cabang renang. Oke. Sekarang kira-kira nih Pak, apa sih sebenarnya yang membuat Gibran itu tidak termotivasi Pak untuk ikut O2SN yang sekarang? Halo? Kedengeran Pak Diat? Halo. Kedengeran? Iya kedengeran, tadi agak putus. Oke. Boleh mau saya ulang lagi pertanyaannya? Boleh ulang Pak. Oke, jadi gini Pak, kira-kira apa sih yang membuat Gibran ini tadi tidak termotivasi ya Pak gitu ya untuk mengikuti O2SN tahun ini? Apa sih kira-kira yang melatar belakanginya Pak? Halo? Yang pertama sih karena bertemu dua orang lawannya yang tahun kemarin ya Pak, yang membuat dia kalah. Mungkin dia ngerasa secara kemampuan dia harusnya sudah bisa menang dengan melawan melawan dua orang ini, tapi kenyataannya dia kalah, makanya dia tidak nggak pede buat maju lagi di tahun ini. Tahun kemarin sih dia bilang ke saya, karena sebelum lomba O2SN itu dia sempat mengikuti beberapa lomba, jadi dia ngerasa kecapean, udah gitu ketemu lawannya yang awalnya dia anggap dia mampu mengalahkannya, tapi ternyata di atas kertas berbeda, di kenyataan di lapangannya berbeda, dia malah tertinggal jauh. Itu sih Pak yang membuat dia jadi tidak mau, motivasinya berkurang untuk ikut lomba Pak. Oh gitu ya Pak, jadi karena memang tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kira-kira gini Pak, pendekatan apa sih Pak kira-kira yang bisa Bapak ambil supaya mengembalikan motivasi Gibran
untuk bisa ikut di O2SN untuk berpartisipasi nih Pak. Kira-kira apa yang sudah Bapak coba lakukan dan apa yang akan Bapak lakukan? Kira-kira gimana Pak? Untuk pendekatan sih saya belum coba ya Pak. Mungkin untuk di waktu dekat-dekat ini, pendekatan yang akan saya coba untuk meningkatkan motivasi si Gibran ini, yang pertama saya ajak komunikasi dia dan kedua orang tua dan orang tuanya ya Pak. Terus yang kedua, saya akan coba hadir di saat dia melakukan latihan untuk memberikan motivasi kepada Gibran ini biar dia mau mengikuti latihan, biar meningkatkan mental dia. Mungkin dua motivasi itu dulu Pak yang saya akan lakukan di waktu dekat ini Pak. Jadi pendekatan ke anaknya, pendekatan ke orang tua, itu kan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini ya. Jadi rencana aksinya, jadi ingin Bapak mendekati anak si Gibran ini sama orang tuanya. Kira-kira kalau kira-kira kita coba gali lagi ya Pak, masih ada nggak sih faktor-faktor lain yang bisa kita ambil gitu Pak untuk memotivasi Gibran ini? Sebenarnya ada Pak faktor lain yang masih bisa saya gali lagi mungkin ya. Kan dari dua faktor itu rencana aksi saya tuh yang pertama kan ajak komunikasi dia dan orang tuanya. Terus yang kedua saya menengok dia untuk di saat dia latihan untuk memotivasi. Terus yang selanjutnya sih saya sebenarnya pengen tahu ya Pak di Gibran ini, selain dia karena rencana aksi saya tuh maksudnya dia ini takut ketemu lawannya atau ada tekanan dari orang tuanya gitu ya Pak. Makanya saya mencoba berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Jadi saya biar tahu nih sebenarnya nih faktor karena bertemu lawannya yang di tahun kemarin atau ada pressure sendiri nih dari orang tuanya untuk mendapatkan juara. Takutnya seperti itu, Pak. Makanya nanti ada nggak Pak? Ya, silakan Pak. Iya, makanya nanti dalam waktu dekat, Pak, saya akan mencoba menemui Gibran dan kedua orang tuanya untuk bicara masalah ini, Pak. Apakah ada masalah lain selain dia bertemu dengan lawannya yang di tahun kemarin, Pak? Jadi kalau boleh saya tanyakan nih Pak, jadi yang Bapak inginkan itu sebenarnya keberhasilan Bapak nih ya untuk si Gibran ini itu kalau gimana Pak? Apakah kalau Gibran mau ikut ataukah goalnya memang Gibran harus juara gitu? Kalau Bapak gimana Pak? Kalau bagi saya ya Pak, keberhasilan bagi saya tuh yang penting dia pertama mau ikut dulu Pak. Kalau melihat kemampuannya ya, kemampuan yang diceritakan orang tuanya, dia itu udah lebih baik dari tahun kemarin kemampuannya. Tapi target saya yang pengen ini biar dia mau untuk ikut lomba dulu Pak. Makanya saya nanti mau bicara dengan Gibran dan kedua orang tuanya yang pertama, terus yang kedua saya melihat saat dia melakukan latihan itu Pak. Jadi saya bisa memantau terus memotivasi si Gibran. Nah, setelah itu kan saya bisa terus, misal saya ketemu di sekolah, saya terus motivasi, ayo ikut yuk lomba. Nanti juga yang akan mendapatkan nilai plus diri kamu kok, bukan, dan sekolah juga mendapat nilai bagus, kamu juga mendapat keuntungan buat diri kamu sendiri, gitu Pak. Target saya sih yang penting dia mau dulu Pak. Nah kalau dia sudah mau, dia mulai kepercayaan dirinya naik, itu Pak, baru saya akan motivasi lagi biar dia bisa mendapatkan juara Pak. Oke Pak.
Dari tadi nih Bapak sudah menyampaikan nih, gimana akan Bapak lakukan, strateginya seperti apa. Nah, tinggal sekarang gini, wujud komitmen dari Bapak gimana nih terhadap yang akan kan ini akan dilakukan ya, komitmen Bapak itu seperti apa untuk, memotivasi Gibran ya, agar bisa, ikut berpartisipasi dalam O2SN. Komitmen Bapak ya, komitmen terhadap diri sendiri kah? Atau ya sebentar ada yang masuk nih Pak. Nah, oke. Gimana Pak, bentuk komitmen Bapak saat Bapak, memotivasi Gibran? Monggo Pak, silakan. Saya berusaha nanti setiap ketemu Gibran atau di saat jam pelajaran saya terus ingatkan dia, ayo Gibran, saya terus motivasi biar dia mau. Nanti kan dia waktu itu pernah bilang ke saya ya Pak, dalam seminggu itu dia ada jadwal latihan 3 sampai 4 kali. Saya akan berusaha untuk datang di sesi latihan dia itu selama seminggu 2 kali untuk meningkatkan motivasi dia. Jadi saya pengennya dia berpikir gini Pak, oh Pak Adiat aja udah mau datang nih buat nyemangatin aku biar mau ikut lomba. Dengan cara seperti itu sih Pak, saya datang seminggu 2 kali melihat dia latihan. Terus setiap pelajaran saya ataupun saya ketemu di mana saya selalu ajak ngobrol biar kepercayaan diri dia tuh naik terus Pak. Oke. Lalu kira-kira gini Pak, apakah Bapak, memerlukan bantuan untuk menjaga komitmen ini Pak? Kan tadi Bapak harus Bapak ingin mendampingi Gibran dalam beberapa jangka waktu tertentu gitu kan ya. Bapak perlu bantuan untuk menjaga komitmen ini, bantuan dalam bentuk apapun gitu, apa Bapak perlu kira-kira? Mungkin kalau bantuan untuk komitmennya terus terjaga ya Pak. Mungkin makanya saya ngajak bicara Pak Lutfi ini biar mengingatkan saya juga. Misalnya Pak Diat, Gibran sudah dikasih motivasi lagi belum? Gitu. Mungkin itu sih Pak bantuan yang saya butuhkan. Selebihnya nanti untuk berkunjung atau apa itu biar diri saya sendiri yang akan memotivasi dia agar dia mau lebih apa kepercayaan dirinya tuh naik terus sampai dia mau mengikuti lomba sesuai target yang saya inginkan, Pak. Oke, siap Pak Adia. Jadi memang jadi semoga apa yang Pak Adia rencanakan, apa yang dituju oleh Pak Adia terkait dengan Gibran ini tercapai ya Pak. Kira-kira masih ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan? Waktu saya masih banyak nih Sepertinya Pak. cukup apa, Pak? Iya nggak? Iya Pak, silakan Pak. Masih ada yang mau disampaikan nggak Pak? Waktu saya masih banyak gitu. Kebetulan hari ini saya gabut Pak. Oh, iya Pak, mungkin saya ingin curhat gitu aja sih Pak, masalah Gibran aja. Selebihnya sudah nggak ada sih Pak. Jadi biar saya mungkin bisa menemukan solusinya sendiri dan agak plong untuk bisa bercerita nih masalah karena ketidakpercayaan diri si Gibran tersebut Pak. Oke, siap Pak. Pokoknya nanti kalau Pak Adiat perlu ada hal yang diceritakan terkait Gibran ataupun yang lainnya lagi, monggo Pak ya nanti kita ngobrol bareng gini lagi Pak. Boleh ya Pak. Sambil ngopi juga lebih enak nih Pak kayaknya, ya kan? Oh iya benar-benar Pak. Iya, Mungkin pembahasannya bisa lebih lama lagi ya Pak ya. benar. Iya ini, Oke deh Pak iya Pak Lutfi. Adiat. Heeh. Heeh. Terima kasih banget Pak waktunya ya. Udah Iya, mau sama-sama. dengerin cerita saya Pak. Siap Pak Adiat. Heeh. Ya, makasih ya Pak. Oke, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.